Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Levinka Hormi. Jika kalian pecinta kisah-kisah horor, kalian berada di tempat yang tepat. Kali ini, saya akan membawa kalian ke dalam cerita yang tak hanya menyeramkan, tapi juga penuh dengan misteri yang akan membuat pikiran kalian bertanya-tanya. Sebelum kita mulai, bayangkan sejenak, dalam kegelapan malam, saat semua orang terlelap, ada sesuatu yang mengintai. Sesuatu yang tak terlihat namun bisa dirasakan. Apa kalian siap untuk mengalami ketegangan yang nyata? Duduklah dengan nyaman, matikan lampu, dan biarkan suara saya membawa kalian ke dalam dunia yang mencekam. Selamat datang di Levinka Hormi. Kisah ini akan menghantui mimpi kalian. Mari kita mulai. Lawon Abang. Mbak Karso tersenyum puas. Akhirnya ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk membalas semua perlakuan buruk warga desa. Meski tak dapat dipungkiri, ini semua bisa dibilang sudah terlambat. Mawar memang sudah kembali bangkit, tapi dia tidak kembali hidup sepenuhnya. Mbak Karso pulang ke rumah dengan senyum terbingkai. Rasa lelah setelah mencangkul demi menutupi lubang kubur milik Mawar kini enyah sudah. Yang ada hanya rasa puas yang merajai hatinya yang lebur. Rasa takut yang kalian rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit hatiku dan putuku. Ini baru permulaan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya. Akan senekat apa dia yang bangkit dari kubur, Batin Mbah Karso. Sret. Mbah Karso merobek daun pisang, lalu memasukkan segenggam penuh bunga melati ke dalam daun yang dia bentuk seperti contong. Lalu memasukkan segenggam penuh bunga melati ke dalam daun yang dia bentuk seperti contong. Aku harus cepat pulang. Nduk pasti sudah nunggu aku, gumamnya. Dia mempercepat langkah lambannya melewati jalan setapak yang dipenuhi rumput liar juga tanaman putri malu. Pintu kayu yang telah usang itu berderit kencang saat dibuka. Mbak pulang, Duk, ujar Mbak Karso. Dia melangkah mendekat ke arah amben bambu di dalam kamar Mawar. Di sana seorang perempuan ayu paripurna sedang berbaring. Bulir-bulir keringat dingin tampak menghiasi keningnya. Mbak Karso gegas mengambil sebuah lap basah lantas mengelap keningnya dengan telaten. Apa ini sakit, Duk? Tanya Mbak Karso. Gadis itu mengangguk pelan dengan kening mengernyit. Bibirnya bungkam namun sebuah suara terdengar jelas dari dalam tubuh itu. Tenanglah, tubuh ini sedang kupulihkan. Raga ini sedang menyesuaikan diri atas penyatuannya denganku juga kekuatanku. Dia akan baik-baik saja, jelas Nyai Larapati. Bibir melati bergetar, lalu suara lirih lolos dari lisannya. Sakit, Mbah, Dirinya parau. Bertahanlah, Nduk. Duh Gusti Allah, piye iki? Berhenti. Jangan sebut-sebut nama Tuhan bila masih perlukan bantuanku, teriak Nyai Larapati murka. Tubuh melati menegang, matanya melotot seolah marah. Begitu memang, satu tubuh dengan dua jiwa yang berbeda. Maafkan saya, Nyai. Saya cuma belum terbiasa buat ndak menyebutnya, ucap Mbak Karso terbata-bata. Pergi, siapkan apa yang aku pinta tadi, titah Nyai Larapati lagi. Mbak Karso mengangguk. Dia segera melangkah tertatih-tatih ke arah pawon. Mbak Karso mengambil sebuah mangkok, menuangkan air lalu memasukkan bunga yang barusan dia petik ke dalamnya. Bibirnya berkomat-kamit membaca mantra yang baru saja dia pelajari. Dengan suara yang masih terbata-bata, setelah selesai, Mbak Karso lantas membawanya ke kamar Mawar. Ini, Nyai. Mbak Karso menyodorkan mangkuk air bercampur kembang melati segar itu. Melati meraihnya. Dia meminum air rendaman kembang itu. Lalu setelah air itu tandas, dia memakan juga bunganya hingga habis tak bersisa. Karso, tugasmu setiap pagi adalah mencarikan bunga melati segar untuk jadi makanan dan minuman. Tubuh ini hanya bisa tetap segar dengan memakan kembang dan meminum air rendaman melati. Apa kamu siap? Tanya Nyai Larapati. Apapun itu, Nyai, sahut Mbak Karso sembari menunduk. Pasang mata melati berubah, yang awalnya tampak tegas kini tampak sayu penuh kasih. Mbah, Lirihnya. Duk, Mawar, apa masih sakit? Tanya Mbak Karso saat menyadari kini kesadaran Mawar lah yang mendominasi. Bah,
Saat aku dalam wujud ini, biasakan manggil aku dengan nama Melati. Aku ndak mau misi ini gagal karena ada yang curiga, ujarnya. Iya, Nduk. Mbah bakal ingat itu. Mbah bakal ingat itu dengan baik, jawab Mbah Karso. Pria renta itu mendekat. Dia lantas duduk di tepi amben menatap lekat pada perempuan di depannya. Bisakah sampean ceritakan apa yang terjadi malam itu, Nduk? Siapa yang sudah mencelakai sampean? Tanya Mbah Karso sambil menggenggam tangan Melati. Malam itu, Melati bercerita dengan suara bergetar. Pandangannya menerawang jauh ke depan, pasang matanya memanas, hatinya yang mati kembali berfungsi demi merasakan sakit yang mengoyak hatinya. aku menunggu sampean dengan cemas, Mbah. Mondar-mandir di depan pintu, bolak-balik ngelihat jam, tapi sampean tidak datang-datang. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Aku kira itu sampean. Aku buru-buru membukanya, tapi ternyata yang datang bukan sampean, melainkan iblis yang tadi undang. Gumam perempuan jelita itu dengan wajah mendung. Maaf, Mbah kelelahan, Mbah kecapean sampai ketiduran. Mbah bangun hampir tengah malam, Mbah buru-buru pulang. Mbah juga bawakan sampean sebungkus nasi campur telur juga ayam balado. Itu makanan mewah yang hampir tidak pernah bisa Mbah belikan buat sampean. Mbah berniat menyenangkan sampean dengan kejutan kecil yang Mbah bawa. Ternyata sampean yang kejutkan si Mbah dengan kabar duka, isak Mbah Karso. Sejenak hanya suara isak tangis yang terdengar bersaut-sautan, hingga beberapa saat kemudian Mbah Karso kembali buka suara. Siapa, Nduk? Katakan siapa orangnya? Siapa iblis berwujud manusia yang sudah tega melecehkanmu, Nduk? Tanya Mbah Karso dengan suara parau. Boleh aku lanjutkan ceritaku, Mbah? Tanya perempuan itu. Sakit, dendam, amarah, dan putus asa tergambar jelas di matanya. Mbah Karso mengangguk seolah mempersilahkan. Pria renta itu menghela nafas, menyiapkan hati yang kembali digerogoti rasa sakit. Aku wes bilang sama mereka, Mbah. Mbah lagi ndak ada di rumah. Tapi mereka bilang mereka sengaja datang saat sampean ndak ada. Aku ketakutan, Mbah. Aku ngerasa terancam. Aku lari lewat pintu belakang, lari ke arah tebing dengan harapan bisa ketemu Mbah di jalan. Tapi kenapa, Nduk? Kaki telanjangku tertusuk pecahan beling, Mbah. Sakit sekali. Aku nggak kuat buat sekedar berlari. Mereka kembali nemuin aku, Mbah. Mereka merudah paksa aku. Sampai tanpa sengaja sumpahku terucap. Kusumpahi mereka mati, dan salah satunya benar-benar mati terpatuk ular. Seulas senyum kecil terbingkai di bibirnya yang pucat. Pramono, ternyata dia juga, gumam Mbah Karso. Mbah Karso menoleh, matanya memerah, rahangnya mengetat. Bajingan, umpatnya. Yang lainnya sibuk dengan Pramono yang sekarat. Jadi aku gunakan kesempatan itu buat memunguti pakaianku yang berserak dan kabur secepatnya. Tapi nasib baik tidak mau mengaku, Mbah. Mereka semakin marah. Jelasnya lagi. Cepat bilang sama si Mbah, Nduk. Siapa orang-orang itu? Siapa? Seru Mbah Karso dengan intonasi suara yang meninggi. Mbah akan tahu. Tidak lama lagi akan ada banyak kabar kematian. Dan itu tentu dari mereka-mereka yang terlibat. Aku bukan lagi Mawar yang pasrah. Aku Melati, Mawar dan Larapati. Hadirku bawa bala dan petaka. Kesumat ini gak akan padam sebelum mereka merasakan betapa sakitnya saat nyawa tercabut dari raga. Aku akan beri pembalasan yang jauh lebih pedih dari apa yang aku rasakan, Mbah. Karena getih dibalas getih, nyawa dibalas nyawa, desis Melati dengan tangan terkepal kuat. Apapun itu, Nduk, Mbah merestuimu. Kali ini Mbah rela bersekutu dengan iblis demi membalas manusia tak berhati itu. Ndak peduli meski neraka nanti di penghujung waktu. Hidup ini sudah terlalu nggak adil pada kita, Nduk, keluh Mbah Karso. Ya, kami siap memulainya sekarang, desis Melati dengan suara serak berganda. Malam harinya, suara garukan pada dinding berbahan triplek mengganggu tidur Aji. Pemuda berkulit sedikit gelap itu menggeliat. Dia membuka mata malas sambil menggaruk kepalanya. Suara apa sih? Ngeganggu banget toh.
gerutu Aji. Pasti Wahid gak bisa tidur terus main sendiri. Sengaja berisik biar ada yang bangun dan nemenin main. Dasar bocah, tadi jewer. Omelnya. Dia bangun dan keluar dari kamar untuk mencari sumber suara. Aji sampai di ruang tengah, ruang di mana sumber suara berasal. Pemuda itu dilingukan, namun tak ada siapapun. Dia baru ingat ibu dan keponakannya sedang tak di rumah. Mereka menginap di rumah saudara yang sedang khitanan. Aku kira Wahid yang berisik, tapi kan Wahid lagi nggak ada. Loh, terus siapa yang berisik? Tanyanya pelan. Perasaan was-was mulai datang. Udara dingin membuat malam semakin mencekam. Aji mengusap tengkuknya yang meremang sambil bergidik ngeri. Bukan dia yang berisik, tapi aku. Aji menelan saliva dengan susah payah. Dia menoleh perlahan dengan gerakan kaku. Mulutnya menganga dengan napas tersengal-sengal. Hantu Mawar tampak merayap di dinding dengan posisi kayang. Dia menatap dengan mata merahnya yang menyala. Mulutnya mengukir senyum lebar. Darah kental berwarna merah kehitaman mengalir dari mulutnya. Apa kalian berharap bisa hidup tenang setelah aku mati? Sayangnya aku gak akan biarkan kalian tenang. Serunya membuat jantung Aji seolah berhenti berdetak. Mawar? Lirik Aji dengan suara tercekat. Kang Aji, lihat hasil perbuatan kalian. Bulatnya nyaris sempurna. Sampai suka? Ujar Mawar dengan suara serak berganda. Dia mendekat, masih dengan posisi kayang. Perlahan dia berdiri dengan gerakan patah-patah menatap Aji dengan jarak yang hanya 1 meter saja. Aji menatap nanar. Lubang besar menganga di bagian perut bawah. Darah menetes-netes membasahi gaunnya membuat warnanya semakin merah pekat. Aroma angin bercampur busuk merangsek ke indera penciuman. Perut Aji bergejolak hebat, namun dia tak kuasa mementahkan isi perutnya. Pergi, kowe wis mati, jangan ganggu aku, teriak Aji. Sampean tahu, luka-luka ini sakit sekali. Sampean harus ikut merasakan. Sahut Mawar. Tak mau, pergi. Aku mati karena kalian. Karena itu aku ndak mau mati sendirian, desis Mawar. Maksudmu opo setan? Sentak Aji sok berani. Ikut aku ke neraka. Teriak Mawar lantang. Mawar mengangkat satu tangannya. Sebuah pisau dapur yang siang tadi sempat dipakai mengupas mangga kini terbang melayang. Aji ketar-ketir, dia sama sekali tak menantikan adegan selanjutnya. Mata atau mulut? Ampun Mawar. Aku janji bakal ngaku, tapi tolong jangan bunuh aku. Mohon Aji sambil menangis. Mata itu sampean pakai melihat setiap jengkal tubuhku. Sementara mulut itu sampean gunakan mengumpat dan meludihaiku, desis Mawar. Mataku, jerit Aji Parau saat pisau itu melayang dan menancap tepat di mata kirinya. Sakitmu ndak akan sebanding dengan sakitku, Kang. Sekarang sambutlah sakit yang lebih hebat. Sakit saat ajal merenggut paksa kehidupan, bisik Mawar. Enggak. Pisau dapur itu Mawar tarik, kemudian ditusuk-tusukkan kembali ke bagian leher Aji. Darah memuncrat dan mengalir deras. Tubuh Aji mengejang, menggelepar, napasnya satu-satu, matanya pejam seiring jiwanya yang meninggalkan raga. Brak. Pintu kayu terhempas, angin dingin menusuk tulang, berhembus pelan. Aroma anyir bercampur aroma kembang menyeruak memenuhi ruangan. Bakarso tersentak dari tidurnya yang tak nyenyak. Dia bangkit dan duduk bersila di atas tikar lusuhnya. Duk, sampean sudah pulang. Masuklah ke ragamu, ini sudah hampir fajar, ujar Mbah Karso. Mawar muncul, dia menatap lurus pada raga yang terbaring di atas amben. Itu raganya yang kini berwajah asing. Itu raga yang kini dia tempati bersama sang ratu kegelapan. Bagaimana misimu, Duk? Tanya Mbah Karso. Satu mati, desis Mawar tersenyum puas.
Oke, terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan menegangkan malam ini di Levinka Hormi. Saya harap kisah ini telah memberikan kalian pengalaman yang tak terlupakan dan mungkin sedikit ketakutan yang manis. Jika kalian menikmati cerita ini dan ingin lebih banyak lagi kisah-kisah horor yang bisa membuat malam kalian lebih mencekam, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan pernah ketinggalan cerita terbaru yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Bagi kalian yang berani, tuliskan di kolom komentar tentang pengalaman horor pribadi kalian. Siapa tahu cerita kalian bisa menjadi inspirasi untuk video berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Ingat, di Levinka Hormi, ketakutan adalah teman terbaik kalian. Selamat malam dan bermimpi indah. Jika kalian bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.